Pesta kostum jadi salah satu acara tahunan ketika menjelang Halloween. Dan aku mempunyai pengalaman ketika pesta kostum saat Halloween tahun lalu. Sebut saja aku Robi. Ketika itu aku ingin datang ke sebuah acara pesta kostum yang diadakan di sebuah kafe di sekitaran Bandung. Melihat hadiahnya lumayan, iseng lah. Aku coba untuk mencari-cari ide kostum apa yang akan kupakai. Inginnya sih yang seram-seram, tapi karena laki-laki, ya paling banter mungkin jadi monster atau ketopeng. Standar sih kalau gitu. Sampai akhirnya aku terpikir untuk menjadi kuntilanak. Dengan make up pucat serba putih, kain putih, rambut wig panjang. Ini sih cocok lah kayaknya. Dengan posturku yang tinggi, besar, ini pasti akan serem nih. Biasanya yang cosplay jadi kuntilanak kan kurus-kurus. Ya, iseng-iseng berhadiah lah. Aku pun mulai membeli perlengkapan untuk cosplayku menjadi kuntilanak. Dan satu hal yang sulit kudapatkan sebenarnya adalah rambut yang sangat panjang. Wig panjang sekaki. Itu kayaknya bakal terlihat serem banget. Di mana ya dapetinnya? Aku cari ke tempat wig pun tidak ada yang sepanjang itu. Akhirnya di tempat wig tersebut ada satu rambut yang biasanya memang dipakai untuk sambungan-sambungan. Dan akhirnya aku pun membeli itu dan berniat akan menyambungnya sehingga jadi panjang sekali. Aku pun mulai menginstalasikan rambut itu dan ku gantung di tempat gantungan baju. Aku mulai menyusun rambutnya, dan ternyata tak semudah yang kupikir. Cukup sulit untuk menyambung rambut-rambut ini. Rambutnya gak nempel lah, berserakan. Sudahlah, tapi aku coba untuk berusaha terus-menerus. Sampai lewat tengah malam, rambut pun belum sepanjang yang kuinginkan. Karena sudah mengantuk. Tapi ini harus selesai. Ya, sudahlah. Aku pun lanjut menyambung rambutnya. Hingga tak sadar aku pun terlelap dan ketiduran di sana. Waktu berjalan, pagi hari aku terbangun masih di posisi yang sama. Di tempat aku menyusun rambut-rambut itu. Dan ketika aku lihat, tanpa sadar rambutnya
sudah sangat panjang. Iya, aku tak ingat sudah menyusul rambut sepanjang ini. Perasaan kemarin baru separuh, tapi sekarang rambutnya panjang dan terlihat kokoh. Lupa kali ya gue. Aku coba memakai rambutnya. Ngeri. Bahkan ketika aku bercermin, aku seperti tidak melihat diriku sendiri. Selama memakai wig itu, bulu kuduku berdiri merinding melihat diriku sendiri. Wah, gila sih nih. Rambut sepanjang ini, wah, serem banget. Berhasil nih, gitu pikirku. Aku pun membiarkan rambut itu sejenak, karena aku harus menjahit kain untuk dijadikan baju nantinya. Siang harinya aku keluar sejenak untuk menjahit pakaian, membuat jubah berwarna putih, sambil mencari face painting dan keperluan lainnya. Acaranya akan digelar nanti malam, jadi cukuplah persiapannya. Sekitar jam 2 siang, aku kembali ke kosanku itu. Dan ketika aku kembali, astaga. Loh, kok rambut wignya terlihat semakin panjang? Kok manjangin ya rambutnya? Perasaan tadi pagi gak sepanjang ini. Aneh. Aku pun coba memakainya lagi, dan kini bahkan melebihi kakiku, sampai tergerai di lantai. Aneh banget ini. Apa rambutnya jatuh-jatuh rontok jadi manjangin ya? Aku tidak bisa berpikir dan menjawab pertanyaan-pertanyaanku sendiri. Kenapa rambut ini bisa memanjang? Sudahlah, mungkin hanya halusinasiku saja. Aku segera gulung rambutnya, memasukkannya ke kantong plastik, dan membawa kostum yang lainnya untuk bersiap-siap menuju ke tempat pesta kostum. Sekitar jam 5:30 sore, aku mulai berangkat. Aku membawa kresek yang berisi rambut itu untuk kugantungkan di motor. Tapi ketika ku tarik kreseknya, kok berat banget. Kresek yang berisi wig itu terasa sangat berat kali ini. Rasanya isinya cuma rambut doang. Aku coba mengangkatnya lagi. Iya, beratnya tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang ada di dalam kresek itu. Aku pun tak sengaja menjatuhkan plastiknya ke lantai, dan bunyi kresek itu jatuh ke lantai sangat keras, seperti ada benda berat di dalamnya. Di dalamnya ada apaan? Aku pun mulai membuka dan melihat ke dalam isi kantong kresek itu.
Dan ketika kulihat, astaga, itu apa? Ada sebuah wajah di dalam kantong kresek itu. Wajah seorang perempuan pucat dengan mata yang melotot dan tersenyum lebar. Ada sebuah kepala di dalam kantong kresek itu. Kontan aku tersontak, loncat dan menjauh dari kantong kresek itu. Dan kini kantong kreseknya terlihat bergerak-gerak sendiri. Dan perlahan keluar dari kantong kresek itu sebuah kepala seorang perempuan dengan rambut yang sangat panjang. Diiringi suara tertawa yang mengerikan. Sebuah kepala perempuan dengan rambut yang sangat panjang terjuntai ke lantai, melayang di kamar kosanku. Kepala itu sangat terlihat jelas olehku. Rambutnya terurai panjang, berantakan agak keriting. Wajahnya tersenyum dan senyumannya lebar hingga ke pipi. Dan terlihat giginya bertaring-taring kecil. Dengan matanya yang melotot melihat ke arahku. Buru-buru aku keluar dari kamar kosanku itu. Dan ketika keluar, ku dengar azan maghrib berkumandang. Jantungku berdegup sangat kencang. Badanku tiba-tiba saja panas dingin. Salah satu teman kosanku pun menemuiku dan bertanya kenapa. Ku bilang, aku melihat sosok kepala perempuan terbang. Dan salah satu teman kosanku yang ku ceritakan itu, dia mengiyakan bahwa memang ada sebuah cerita tentang sosok kepala perempuan di area dekat sekitar kosan ini. Dan mungkin kebetulan saja apa yang sedang kupersiapkan seakan-akan memanggilnya untuk datang. Dan ketika ku masuk lagi ke dalam kamar kosanku bersama temanku itu, ku lihat wignya sudah berserakan di lantai. Dan rambutnya tidak sepanjang yang ku lihat. Kata temanku lebih baik jangan dilanjutkan. Dan pada akhirnya aku pun membuang wig itu dan membakarnya. Dan malam itu pun aku tak jadi mengikuti pesta kostum. Sebuah hal yang mungkin bisa dibilang sompral di tempat yang tidak seharusnya.